Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Mriani dengan NIM 225791010. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Penerapan Teknologi FRIID atau Radio Frequency Identification dalam pelacakan persediaan dan optimalisasi manajemen. Materi yang pertama adalah teknologi RFID, konsep dasarnya, di mana RFID adalah teknologi yang memanfaatkan gelombang radio untuk mengidentifikasi dan melacak objek yang memiliki tag RFID. Berikut adalah konsep dasar dan dari teknologi RFID. Yang pertama, tag RFID merupakan perangkat kecil yang terdiri dari sebuah antena dan microchip yang dapat menyimpan informasi. Tag ini ditempelkan dan dimasukkan ke dalam objek yang ingin diidentifikasi. Yang kedua, reader RFID merupakan perangkat yang digunakan untuk membaca informasi yang tersimpan di dalam tag RFID. Reader mengirimkan sinyal radio ke tag dan menerima respon dari tag tersebut. Yang ketiga, frekuensi radio. RFID tersedia dalam berbagai frekuensi radio, seperti LF atau low frequency, HF high frequency, dan UHF atau ultra high frequency, dan mikro gelombang. Pemilihan frekuensi ini mempengaruhi jarak baca, kecepatan transfer data, dan biaya sistem RFID. Yang keempat adalah proses identifikasi, di mana ketika reader mengirimkan sinyal radio, tag RFID yang berada di dalam jangkauan akan merespon dengan pengiriman informasi yang disimpan di dalamnya. Informasi ini dapat berupa kode unik yang mengidentifikasi objek atau data tambahan seperti tanggal produksi, harga, dan informasi lainnya tergantung pada aplikasi. Yang kelima adalah aplikasi. RFID digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari manajemen rantai pasokan atau supply chain management, manajemen inventaris, pengelolaan barang, sistem pembayaran otomatis, sehingga transportasi dan keamanan. Teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan visibilitas terhadap aktivitas dan aset. Yang keenam adalah keamanan dan privasi, di mana RFID muncul pertanyaan tentang keamanan dan privasi data karena tag RFID dapat dibaca dari jarak tertentu tanpa kontak fisik. Oleh karena itu, pelindungan data dan implementasi teknologi yang tepat menjadi kunci dalam penggunaan teknologi ini. RFID terus berkembang dan memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita melacak dan mengelola informasi tentang objek di sekitar kita. Yang kedua, penerapan RFID dalam pelacakan persediaan. Penerapan RFID dalam pelacakan persediaan adalah salah satu area utama di mana teknologi ini memberikan manfaat signifikan. Berikut adalah beberapa cara di mana RFID digunakan dalam pelacakan persediaan. Yang pertama, pengelolaan stok dan inventaris, di mana RFID memungkinkan identifikasi otomatis dan akurat terhadap setiap item dalam persediaan. Setiap item dapat dilengkapi dengan tag RFID yang menyimpan informasi seperti nomor seri, tanggal kadaluarsa, lokasi penyimpanan, dan informasi lainnya yang relevan. Hal ini memungkinkan pengelola untuk mengakses informasi yang dengan cepat dan akurat tanpa perlu mencari manual. Yang kedua, manajemen rantai pasokan, di mana dalam rantai pasokan RFID digunakan untuk melacak pergerakan barang dan pemasukan hingga ke titik penjualan. Ini membantu meningkatkan visibilitas dan pergerakan barang, mempercepat proses pengiriman, mengurangi kesalahan pengiriman, dan memastikan bahwa persediaan selalu tersedia di tempat yang dibutuhkan. Yang ketiga, pencegahan kehilangan, di mana RFID digunakan untuk mencegah kehilangan atau pencurian barang dengan memasang tag RFID pada setiap item. Sistem dapat secara otomatis mendeteksi ketika item dikeluarkan dari area yang diizinkan tanpa proses pembayaran yang sesuai.
Yang keempat, optimasi penempatan barang, di mana dengan informasi yang akurat tentang lokasi dan jumlah persediaan, perusahaan dapat mengoptimalkan penempatan barang di gudang atau toko. Ini dapat membantu dalam mengurangi waktu pencarian, peningkatan efisiensi pengembalian barang, dan meminimalkan kekosongan rak. Yang kelima, penyusutan dan pembaruan stok, di mana RFID juga membantu dalam memantau penyusutan stok atau barang kadaluarsa yang lebih akurat. Sistem RFID dapat memberikan peringatan otomatis saat suatu item mendekati tanggal kadaluarsa atau ketika stok tertentu mencapai level minimum yang ditentukan. Yang keenam adalah audit dan kepatuhan, di mana RFID menyediakan jejak audit yang lengkap dan dapat diandalkan membantu perusahaan untuk memenuhi persyaratan, regulasi, dan standar kepatuhan yang berlaku. Materi yang ketiga adalah optimalisasi manajemen logistik dengan RFID. Optimalisasi manajemen logistik dengan RFID atau Radio Frequency Identification melibatkan penerapan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi, visibilitas, dan pengendalian dalam seluruh rantai pasokan. Berikut beberapa cara di mana RFID dapat mengoptimalkan manajemen logistik. Yang pertama, pelacakan real-time. RFID memungkinkan pelacakan real-time terhadap lokasi dan status setiap item dalam rantai pasokan. Dengan memasang tag RFID pada setiap unit atau kemasan, perusahaan dapat secara akurat melacak pergerakan barang dari gudang pemasok hingga ke pelanggan akhir. Yang kedua, manajemen persediaan yang akurat. RFID memungkinkan pengelolaan persediaan yang lebih akurat dan dengan identifikasi otomatis dan cepat terhadap barang-barang yang masuk dan keluar dari gudang. Hal ini membantu menghindari kelebihan stok atau kekurangan stok yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Yang ketiga, optimasi pengambilan dan pengiriman barang, di mana dengan RFID, proses pengambilan barang dari gudang menjadi lebih efisien karena staf gudang dapat dengan cepat menemukan dan mengidentifikasi item yang diperlukan. Selain itu, RFID juga memfasilitasi pengiriman yang lebih efisien dengan memastikan bahwa barang yang dikirim sesuai dengan pesanan dan dalam kondisi yang baik. Yang keempat adalah pemantauan kondisi barang. RFID dapat digunakan untuk memantau kondisi barang yang sensitif terhadap suhu, kelembapan, dan goncangan. Ini memungkinkan perusahaan untuk memastikan bahwa barang yang memerlukan kondisi khusus selama pengangkutan atau penyimpanan tetap terjaga dengan baik. Yang kelima, manajemen pengembalian dan pemrosesan kembali. Dalam logistik terbalik atau reverse logistik, RFID membantu dalam memantau barang yang dikembalikan atau diproses kembali ke gudang atau pabrik. Hal ini memungkinkan proses pengembalian yang lebih efisien dan cepat. Yang keenam adalah keamanan dan pengendalian, di mana RFID dapat meningkatkan keamanan dan memastikan bahwa hanya barang yang sah yang dapat masuk dan keluar dari area tertentu. Sistem RFID juga dapat membantu dalam memonitor aktivitas di sekitar area penyimpanan atau pengiriman untuk mencegah pencurian atau kehilangan barang. Yang ketujuh adalah analisis dan perbaikan berkelanjutan. Data yang dikumpulkan dari sistem RFID dapat digunakan untuk menganalisis performa dan identifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Perusahaan dapat menggunakan data ini untuk melakukan perbaikan keberlanjutan dalam proses logistik mereka. Materi yang keempat adalah tantangan dan solusi implementasi RFID. Implementasi RFID dalam lingkungan logistik atau manufaktur dapat menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai keberhasilan. Berikut adalah beberapa tantangan utama serta solusi yang mungkin dapat diterapkan, yaitu tantangannya yang pertama biaya, yang kedua kompleksitas integrasi, yang ketiga kesesuaian tag, yang keempat kesesuaian frekuensi, yang kelima keamanan dan privasi, yang keenam adalah kesiapan organisasi. Solusinya untuk mengatasi tantangan adalah yang pertama pemodelan biaya manfaat, yang kedua pengujian dan evaluasi awal,
Yang ketiga, kolaborasi dengan vendor. Yang keempat, keamanan dan privasi. Yang kelima, edukasi dan pelatihan. Yang keenam adalah pengelolaan perubahan. Kesimpulannya adalah, penerapan teknologi RFID dalam pelacakan persediaan dan manajemen logistik memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Namun, untuk keberhasilan dan mengadopsi teknologi ini tergantung pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan bisnis, solusi yang dipilih, dan strategi yang implementasi yang tepat. Dengan mempertimbangkan manfaatnya yang signifikan dan mengatasi tantangan yang ada secara efektif, perusahaan dapat memanfaatkan RFID sebagai alat yang kuat untuk mencapai tujuan operasional dan strategis mereka dalam rantai pasokan modern. Sekian dari saya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.